Welcome again guys. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan tetap selalu senantiasa sehat walafiat dan puasanya lancar. Balik lagi dengan aku di sini, Mat Pentol. Seperti biasa, aku bakalan mereaction beberapa video untuk menghibur kalian semuanya. Sebelum kita menginjak pada video yang pertama, jangan lupa kalian subscribe, like, dan share guys. Jangan lupa juga ikuti sosial media saya yang ada di deskripsi. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita lanjutkan aja ke video yang pertama. Let's go. Ditolaknya aspirasi pemakzulan, hak angket bakal macet. Kenapa nih sama Mbak Puannya nih? Kenapa? Ada apa ini? Apakah seperti feeling saya? Kalau memang benar adanya, saya mendukung Mbak Puan deh. Upaya melengsarkan Presiden Joko Widodo gagal. Puan Maharani angkat bicara. Pernah Ketua DPR RI sekaligus politisi PDIP Puan Maharani menghormati usulan pemakzulan sebagai bentuk aspirasi warga negara. Namun menurut Puan, aspirasi itu juga harus dibarengi dengan rasionalisasi dan menimbang urgensi pemakzulan. Puan menegaskan proses pemakzulan presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta ketentuan atau penyebab impeachment. Sebelumnya sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 mengajukan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan MPR. Petisi 100 menggaungkan solusi terbaik menghentikan politik cawe-cawe. Untuk melaksanakan hal tersebut harus terbukti bahwa kemudian presiden itu melaksanakan pelanggaran hukum dan lain-lain sebagainya. Ya, kita aspirasi itu boleh saja diberikan atau disampaikan, namun apa urgensinya? Jadi kita lihat apa urgensinya, namun namanya aspirasi kan tetap harus kami terima. Halo anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya dimuliakan. Dimuliakan dari mana datangnya? Mulia itu kalau bermoral. Sekarang ini ada tuntutan hak angket. Emosi Pak. Kok tiba-tiba malah nyumput, gak bersuara? Mana itu? PDI, ya? PDI itu sudah disakiti oleh Jokowi. Sudah ditinggalkan. Ya, sudah dikadalin oleh Jokowi. Masih belum berani. Kenapa? Jangan-jangan ini banyak orang tersandra, ya. Makanya untuk mengajukan hak angket saja mundur maju. Gak berani. Ya kenapa? Ya karena ini ada indikasi banyak anggota dewan yang tersandra oleh kasus. Ya, yang tersandra oleh masalah korupsi, ya, sehingga keberaniannya itu hilang, ya, kalau orang banyak masalah itu, ya. Nah inilah kekacauan negeri ini, ya. Presidennya sudah membawa kekacauan, anggota dewannya sebagai perwakilan dari rakyat kacau juga. Mau diapain negeri ini, ya? Ini rakyat juga nih, ya, yang nggak mau melek politik, yang nggak mau sadar politik. Akhirnya kita dibawa, ya, oleh para petualang politik negeri ini, dibawa ke suatu yang membahayakan, ya. Aduh, kacau udah kacau, ya. Saya tantang PDI, kalau berani lu, ya, untuk hak angket, acungi jempol, ya. Berarti Anda betul-betul berani dan ada dalam posisi benar. Tapi kalau kemudian tidak berani, saya nyatakan, saya pastikan bahwa pasti Anda adalah manusia-manusia tersandra oleh kasus korupsi. Oke, kita saksikan bersama. Ketawamu Pak, tawa kebencian. Sudahlah ya. Kalau menurutku sih keputusan Mbak Puan itu udah fair, ya. Cukup kagum sama Mbak Puan ini, cerdas, memang cocok untuk jadi ketua DPR. Mbak Puan netral kayaknya nih, ya kan? Kenapa? Karena tahu kalau Pak Jokowi itu baik, gitu kan?
Lagi-lagi dan lagi-lagi ini jawaban yang sangat-sangat hebat. Prabowo Gibran tetap menang telak. Beli pulsa yang banyak bosku, biar paketnya banyak. Nah, silakan berselancar di media sosial saat ini. Apa yang dinekan? Kita pengalaman 2 kali, quick count, Bapak Prabowo menang terus dan sudah sujud syukur. Dan sekarang sudah ketiga kalinya sujud syukur. Bapak Prabowo. Kenapa salahnya dan kalau sujud syukur? Kenyataannya Quickcon sudah tidak ada lagi di TV dan sudah nyungsep. Tiarap kemana orang-orang yang ini Quickcon itu. Kemudian Halo. Sirekap yang dari KPU itu, Sirekap sekarang sudah tidak lagi dipakai oleh KPU. KPU sekarang sudah memakai sistem manual. Ingat itu, manual, memakai sistem rekapitulasi dari C1. Nah, C1. Dan C1 sekarang, tapi 01 orangnya tidak jumawa, orangnya biasa-biasa saja. Kalau menurut dari tim pemenangan nasional 01 sudah melampaui 50%. Itu hasil, data dari mana itu? Itu tepatnya tim 01, tapi 01 tidak jumawa, tidak sujud syukur, karena kami menghargai kinerjanya KPU. Tapi sekarang KPU memakai sistem manual, paham? Jadi kalau sistem manual, rasa-rasanya sulit. Silakan sujud syukur yang ketiga kali. Silakan jadi presiden Quickcon 3 kali. Siap. Ya, Bapak ini mungkin kuotanya kurang juga ya. Apa nggak pernah mengikuti live streamingnya dari KPU apa? Di DKI Jakarta aja tumbang. Berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Okay? Anies itu nggak menjawab pertanyaan Prabowo. Ditanya 80T-nya dipakai kemana? Langkah realnya apa? Konten gue yang sebelumnya meledak diserbu sama buzzer. Dibilang gue pembela Anies. Kagak ada. Sini lo ya fansnya Anies, gue bilangin nih. Itu Anies jawab pakai data, cuman biar kelihatan ganteng doang. Data langkah realnya kagak ada. Itu namanya cherry picking tau nggak dalam bisnis. Anies bilang libatin saintis kan kemarin. Pakai data dan menggunakan saintis untuk terlibat. Gak usah, gue aja sini sarjana kelautan. Gue bahas simple. Nih lo semua pahamin ya. Pertama, lokasi PLTU Suralaya dulu yang katanya jadi penyebab utama polusi Jakarta. Gue gak usah ngomongin jarak dulu. Lu pahamin aja dulu bahwa itu ada di barat, jauh dari Jakarta. Kedua, dia ngomongin angin. Biar simple, angin itu ada angin lokal harian sama angin musiman. Angin lokal di pagi hari arahnya begini, dari selatan ke utara. Angin lokal di sore hari arahnya begini, dari utara ke selatan. Jadi bukan salah angin harian ya. Oke, terus ada angin musiman. Angin muson barat dan angin muson timur. Kalian semua udah belajar pas SD. Loh bisa dong bang, itu angin muson barat kan dari kiri ke kanan. Angin muson barat itu kejadiannya sekarang, dari Oktober sampai April. Sedangkan ini data PM 2.5 yang merah itu dari Juni sampai Oktober. Itu lagi muson timur. Susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja. Ya emang bukan salah angin harusnya. Nih, narasi ada ngeluarin rilis. Faktanya beban PM 2.5 paling besar apa? Kendaraan. 2 kali lipatnya manufaktur. Dia bilang volume kendaraan setiap hari sama. Ya kagak. Itu Senin Selasa aja ganjil genap. Gue udah sering ketilang di Jakarta gage. Sekarang kemana 80T? Buat apa itu? Contoh kasus Singapura yang sering kena polutan Kartala. Dari Kalimantan dibawa angin sampai Singapura. Tindakannya banyak. Ada jalur politik. Ada ngirim bantuan pesawat C-130 buat cloud seeding. Nah 80T harusnya kayak gitu. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi. Terjawab nggak pertanyaan Prabowo? Nah sekarang gue bilang tadi Anies cherry pick. Jadi dalam bisnis yang namanya cherry pick itu adalah proses mengambil dan mempresentasikan data yang bagus-bagus doang. Yang buruk atau yang bertentangan diabaikan. Contoh, benar aplikasi kami sudah di-download lebih dari 100.000 user. Sosial kami juga pertumbuhannya sangat bagus. Kami sangat profitable. Mari invest bersama kami. Hasilnya apa? Investor terpesona. Sama kayak netizen kemarin terpesona semua. Nah pas investor bedah tuh bisnisnya. Taunya utangnya gede, omsetnya kecil, profitnya kecil. Ya ilah. Jika volume kendaraan setiap hari sama, maka jumlah polusinya harusnya sama juga. Nanti saya kirimkan foto satelitnya sama Bapak. Ini kata ChatGPT ya, bukan kata gua. Orang yang cherry picking itu merujuk pada ketidakadilan atau kurangnya integritas dalam mempresentasikan data. Keadilan, keadilan, keadilan. Mana buzzer 2 dan 3? Buat apa tuh 80T enaknya? Mungkin sebagian dari pendukung Pak Anies itu nyadar kalau Pak Anies itu nggak layak. Cuman namanya juga SDM rendah. Maaf ya. Mudah dibeli pakai uang buat politik identitas. Sebetulnya susah deh mau neranginnya itu ya kan. Ya gimana ya, pendukungnya itu mabok semua. Nggak sampai ke otak mereka hal-hal beginian ya kan. Omongan aja banyak banget yang ngasal bang.
Contohnya nih, waktu itu sempat viral. Pendukung 01 nyuruh kita untuk wajib pilih Anies. Gak masalah, itu adalah hak dia. Yang jadi masalah alasannya. Dia bilang kita wajib pilih Anies karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gua saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Oh, Prabowo kalah gimana lawan Dajjal, Bang? Ya Allah. Imam Mahdi aja bisa kalah sama Prabowo kok. Satu dari yang saya ingat, Anies harus menang. Anies harus menang. Terus apa fungsinya kemarin tanggal 14 Februari dilakukan pemilihan umum, pemilihan presiden? Kalau memang suara terbanyak tapi Anies yang masih harus menang, Anies yang harus jadi presiden, kamu tuh sama aja nggak menghargai warga negara Indonesia yang sudah melakukan haknya untuk memilih kepala negara. Betul. Yang namanya kepala negara itu dipilih oleh rakyat, suara yang terbanyak itu yang jadi presiden. Nah sekarang kalian masih bersikukuh Anies harus menang. Terus fungsinya 14 Februari itu dilakukan pemilihan suara itu apa? Kalian katanya memperjuangkan demokrasi. Yang namanya demokrasi itu kebebasan rakyat untuk memilih. Bukan tidak ada yang memilih Anies, ada yang memilih Anies tapi tidak banyak. Kalau memang kalian tidak setuju dengan Pak Prabowo jadi presiden dan dipimpin oleh Pak Prabowo, silakan kalian keluar dari Indonesia. Ya, itu juga termasuk demokrasi. Indonesia tidak melarang kalian keluar dari Indonesia. Silakan kalian bikin pulau sendiri. Apa mau di alam goib, Waduh. Gelapan, terserah. Jadikan Anies sebagai presiden. Yang jelas di Indonesia ini, kalau mau jadi presiden harus memenangkan suara terbanyak rakyat Indonesia. Betul itu. Sekarang suara terbanyak untuk sementara sudah ketahuan. Jelas ada di pasangan 02. Kalian masih kekeh aja dengan Anies jadi presiden. Jadikan Anies di presiden, asal jangan di Indonesia. Karena di Indonesia ini dipilih, silakan Anies jadikan presiden. Mungkin di alam goib. Malah disuruh pergi dari Indonesia. Misi listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kenalin nama gue Irgi dan gue petugas PLN bagian lapangan ya. Jujur gue bangga banget gitu kerja di PLN. Karena PLN punya slogan teman-teman. PLN bersih, no suap. Bohong. Nggak. Santai. PLN bersih. Yang kotor cuma omongan gua doang barusan tuh. Aduh. Gua kerja di PLN udah cukup lama teman-teman, udah 5 tahun lebih gitu. Makanya gua nih sama Setrum udah CS banget. Sumpah. Nih ibarat gua sama Setrum tuh kayak Om Deddy sama Prabowo lah gitu. CS banget. CS gak sih Om? CS. Kalau CS sih harusnya nyoblos sih. Gue mau nyoblos. Gue tinggal di Citerep teman-teman di Kabupaten Bogor ya. Belum lama nih ada kasus 2 kepala desa di Citerep dipanggil Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor karena diduga korupsi anggaran Samisade. 1 miliar 1 desa. Kacau nih. Buat yang belum tahu, program Samisade ini program yang dibuat oleh mantan Bupati Kabupaten Bogor, Ibu Ade Yasin, yang sekarang dipenjara gara-gara korupsi. Jadi ada 2 kepala desa korupsi dari dana koruptor. Damn shit, man. Setelah dilanjutin kasusnya, ternyata ada 4 kepala desa lagi yang diduga korupsi anggaran Samisade ini. Jadi totalnya ada 6 kepala desa korupsi dari dana koruptor. Bajingan. Oh, ngomong bajingan enak. Bajingan. Sumpah, hancur lu Kabupaten Bogor bener dah. Tapi gue curiga jangan-jangan Ade Yasin ini bikin program Samisade itu buat muji integritas para kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor. Tapi kayaknya sih salah Ade Yasin.
ngasih anggaran ini kegedean 1 miliar. Kepala desa langsung nyawa pel ya kan. Wow, yo katanya, mumpung belum di penjara yo. Di Banten ada. Maksud gua ngasih anggaran ke desa tuh jangan langsung dikasih 1 miliar. Desa kesenangan ya kan, dicicil dulu harusnya. 10 juta gitu. Gua yakin nggak akan dikorupsi tuh. Nggak akan dikorupsi gede maksudnya. Paling 500.000 lah gitu. 500.000 bukan korupsi, jatuhnya uang jalan ya kan. Orang gua kesini aja ada uang jalannya kan. Ada. Nggak jualan cuma uang jalan ya. Ada. Kepala desa tuh aneh tuh, disuruh ngurus desa malah milih masuk penjara ya kan. Aneh bener. Gua ngedengar kasus-kasus kayak gitu tuh kesel banget. Bener. Belum lama aja nih di Kabupaten Bogor ada kasus kebakaran Om. Dekat rumah gua, tetangga gua. Yang disalahin siapa? Gua. Katanya ini kebakaran gara-gara konslet listrik. Enggak. Enggak semua kebakaran gara-gara konslet listrik. Nih gua ambil contoh. Kalian masih ingat atau enggak kasus gedung Kejaksaan Agung kebakaran? Ada ingat? Dan lu tahu itu gedung kebakaran bukan gara-gara konslet. Tapi katanya gara-gara ada kuli yang buang puntung rokok sembarangan. Bukan gara-gara konslet tuh, gara-gara puntung. Lu bayangin gedung gede kebakaran gara-gara puntung. Padahal kan lebih masuk akal gara-gara konslet ya. Tapi dari kasus gedung Kejaksaan Agung ini kita jadi tahu sebenarnya yang konslet cuma satu, hukum di negara kita. Kita pikirin barang-barang ya, puntung rokok nih dilempar ke gedung, gak mungkin kebakar. Puntung rokok dilempar, jatuhnya bukan kebakar tapi kesundut ya. Kesundut, orang kesundut reaksinya cuma gini dong. Aduh kesundut, nggak mungkin. Makasih ya udah ngebakar ya. Nggak mungkin, gua nggak mungkin. Dan lu tahu siapa dulu yang nanganin kasus gedung Kejaksaan Agung kebakaran? Gua kasih tahu, mantan Kadip Propam Irjen Polisi Perdi Samdor. Nggak bahaya tau. Lalu ini parah sih. Aduh, bahasnya masalah kuli lagi. Pendukung sulit menerima kekalahan? Mas Anies dan Mas Ganjar harus dengar ini. Uncle, kenapa sih kubu atau kelompok 01 dan 03 ini sulit sekali menerima kekalahan? Oke. Sepertinya ada perbedaan ya antara pendukung 01 dan 03. Dalam beberapa hari ini, setelah seminggu mungkin sekarang setelah pasca pencoblosan, yang terlihat aktif melakukan aksi perlawanan itu adalah pendukung 01. Sementara pendukung 03 itu lebih kepada elitnya sebenarnya yang masih bersuara untuk tidak menerima hasil pilpres, akan melakukan aksi macam-macam lah ya. Tapi kalau kita lihat yang tidak siap menerima kekalahan itu memang adalah pendukung 01 sebenarnya. Kenapa pendukung 01 ini tidak siap menerima kekalahan? Itu pertama karena mereka tadinya sangat yakin, jadi punya keyakinan yang sangat tinggi bahwa Anies ini akan menang. Jadi walaupun tidak ada dasarnya, tapi mereka punya keyakinan yang kuat, gitu. Misalnya hasil survei sebelum pencoblosan itu kan mereka tolak semua karena dari hasil survei itu Anies nggak ada yang menang. Jadi mereka bilang survei bayaran lah. Kemudian begitu juga dengan quick count. Mereka bilang quick count-nya nggak bener lah gitu. Jadi mereka punya keyakinan yang kuat sehingga menafikan semua indikasi-indikasi bukti-bukti yang ada sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mereka tuh sulit menerima itu karena tadi kemudian menuduh pihak yang menang itu menang dengan kecurangan. Jadi tiba-tiba mereka berimajinasi tentang sistem IT KPU yang dimanipulasi dan macam-macam. Padahal tadi di depan mata mereka sendiri mereka bisa buktikan bahwa betapa perolehan suara 01 memang kalah jauh dibanding dengan 02 gitu ya. Bisa diverifikasi dengan cepat di wilayah yang terdekat sebenarnya dari mereka ada sekarang. Jadi yang pertama karena keyakinan yang terbesar, yang kedua karena tuduhan ya. Tuduhan-tuduhan terhadap kecurangan tadi itu sehingga
itu membuat mereka sulit untuk menerima kekalahan. Iya. Nah, terus habis itu mereka juga sulit menerima kekalahan itu karena dia meremehkan kekuatan dari 02. Jadi banyak pendukung 02 itu yang pada saat mereka intimidasi, mereka provokasi di lingkungan-lingkungan itu tidak memberikan perlawanan karena malas berdebat sebenarnya, yang disebut dengan silent majority itu. Nah, mereka remehkan orang-orang itu, padahal jumlahnya jauh lebih besar daripada yang aktif melakukan kampanye. Jadi sebenarnya itu yang membuat mereka sulit menerima kenyataan. Benar. Terus yang keempat, mungkin mereka menggambarkan situasinya itu menjadi sangat buruk nantinya, mungkin mendekati kiamat, mungkin mendekati bencana yang sangat bikin menderita gitu ya. Negara hancur lebur dan segala macam gitu, sehingga akhirnya mereka ketakutan sendiri atas fantasi-fantasi mereka terhadap kondisi itu gitu. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah gejala yang tidak sehat secara mental. Nah, yang kita sedih, sayangnya pendukung-pendukung yang kecewa, marah dan ngamuk-ngamuk ini tidak diredaskan oleh pemimpinnya, tapi masih malah tetap dikompor-kompori sama mereka. Betul. Semestinya pemimpin yang lebih waras harusnya tidak boleh membiarkan mereka berlarut-larut dalam emosi negatif yang mungkin akan nanti ujung-ujungnya akan bisa bikin mereka sakit, baik secara fisik maupun secara mental. Sehingga kita himbau untuk para pemimpin bertanggung jawablah terhadap pendukung Anda. Jangan terus-menerus mereka dieksploitasi demi kepentingan politik Anda. Itu sebuah sikap yang sangat buruk. Ya mau gimana lagi guys, orang nyapres itu kan butuh biaya, butuh dana, paling tidak ngutang ya kan. Terutama yang biayanya pada gede-gede. Ini kalau semuanya gagal nyapres, otomatis mereka bayar utang. Ya kayak 01 dan 03. Nah kan gagal nyapres nih, bayar utang nih harusnya nih. Beda dengan 02, emang udah kaya raya dari dulu. Udahlah. Jadi mungkin perlu dipikir lagi deh buat teman-teman 01 dan 03. Buat legowo gitu ya. Oke lah, sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you in the next video. Bye bye.